Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Hasanuddin, mahasiswa PPG Guru Tertentu Batch 3 tahun 2025 dari LPTK UIN Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 27020251432. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di SDN Kedung Badak 1, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Saya akan melaksanakan tugas uji kinerja di kelas 4 dengan materi sholat duha. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Siapa KM di sini? Nah, silakan KM pimpin doa. Duduk siap. Akhir baca doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum belajar, Bapak ingin mengabsen dulu. Alesa, Arya, yang sakit teman kita yaitu Muhammad Atwa dan siapa? Nadira. Kita doakan yang lagi sakit mudah-mudahan sembuh. Pembiasaan seperti biasa, kita selalu membacakan Asmaul Husna sebelum belajar. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Kita belajar suka membaca juz am atau surat-surat pen. Yuk buka dari surat An-Nas. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Keluarin suaranya. Irrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran Bapak yang akan kita bahas di pertemuan kali ini yaitu menjelaskan dan tata cara sholat duha yang baik dan benar. Yang kedua, mempraktekkan sholat duha dengan baik dan benar. Yang ketiga, hikmah atau manfaat dari sholat duha. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Sebelum Bapak menjelaskan apa itu sholat duha dan kalian mempraktekannya, alangkah baiknya kita lihat dulu video tentang sholat duha. Supaya apa? Supaya kalian mengerti dan bisa melaksanakan sholat duha. Sholat duha merupakan salah satu sholat sunnah yang dilaksanakan pada waktu duha. Ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya matahari dan menjelang zuhur. Usolli sunnatan duha rak'ataini mustaqbil kiblati ada lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya mati lillahi rabbil alamin la syarika
lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kenapa kita dianjurkan untuk sholat duha? Bagus. Ada lagi? Barokah, tepuk tangan, kan ilmu bisa. Nah, kita mengapa dianjurkan untuk sholat duha itu? Tadi jawabannya ntar kita akan bahas. Terus, bagaimana tata cara sholat duha yang baik? Ada yang tahu? Tertib, betul. Terus, gak boleh bercanda, bisa. Terus, disiplin, oke. Nah, terus apa hikmah dari sholat duha? Belum tahu? Belum tahu? Nah, jadi kita akan bahas pengertian sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunat. Sholat sunat yang dilaksanakan pada waktu duha dari mulai terbit matahari sampai menjelang waktu duhur. Dan itu dianjurkan. Karena apa? Kunci kesuksesan seseorang dilihat dari sholatnya. Terutama sholat yang 5 waktu. Nah, sholat duha untuk menambah kekuatan. Supaya kesuksesan kita bisa diraih, maka laksanakanlah sholat duha. Ya, tidak lama. Sholat duha itu tidak lama. Hanya 2 rakaat. Kalau belum mampu 12 rakaat, maka kita laksanakan dari 2 rakaat sampai 12 rakaat. Pak, kata si Umam teh, saya mah pengen sholat duhanya 12 rakaat, tapi seminggu sekali. Wah, kurang bagus itu mah. Yang bagus itu melaksanakan sholat duha meskipun 2 rakaat, tapi dia kontinu melaksanakannya. Itu Allah lebih suka daripada 12 rakaat tapi seminggu sekali. Bagusnya 2 rakaat tapi setiap hari. Pak, atuh gimana sholat duhanya juga? Kan kita lagi sekolah. Apa salahnya ketika waktu istirahat, setengah 10 kalian istirahat, melaksanakan sholat duha? Karena di dalam sholat duha teh doanya juga udah jelas nih. Nah, sholat duhanya pun tuh, di dalam sholat duha itu udah jelas doanya pun, Allahumma inkana rizki pisama'i, ya Allah, ketika rezeki saya berada di atas langit, maka turunkan fa'anjilhu. Wa inkana fil ardi wa ahrijhu, ketika terbukti rezeki saya itu ada di dalam perut bumi, maka fa'ahrijhu, keluarkanlah. Ya Allah, wa inkana mu'siron, ketika dipersulit, maka fayasirhu, lancarkanlah. Tuh doa sholat duha itu. Nah, ini keuntungan untuk kita melaksanakan sholat duha. Ya Allah, ketika rezekiku haram, wa ingkana haroman fatohirhu, maka ketika kita mendapatkan rezeki yang haram, maka dihalalkan. Wa ingkana ba'idan, ya Allah, ketika rezeki saya ada di tempat yang jauh, ba'idan fakoribhu, maka dekatkanlah ya Allah. Tuh, siapa? Tata cara sholat duha mah seperti biasa. Gimana? Seperti biasa teh, seperti sholat wajib, yaitu yang pertama membacakan niat sholat duha. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga membaca doa sujud, duduk di antara sujud kedua dan membaca tasyahud akhir, dan diakhiri dengan membacakan salam. Nah, sepertinya kalian sudah memahami tata cara sholat duha. Siapa yang mau praktek? Acungkan tangan. Kita praktek sholat duha. Siap? Siap. Sholli sunnatan duha Rakaataini mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Allahu Akbar.
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhi lillazi fataras samawati wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak akan kasih waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan LKPD. Oke? Siap? 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 Nah, sok. Karena kalian mungkin sudah mengerti tentang sholat duha. Nih, untuk kelompok 1 kerjakan LKPD-nya. Kelompok 2 LKPD-nya. Kelompok 3 LKPD-nya, kelompok 4 LKPD-nya. Nih, ya yang tadi. Ada yang sulit? Kelompok 1? Belum? Ya, sok. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan lembar kerja kami. 1. Waktu sholat duha, matahari mulai naik sebelum duhur. 2. Pengertian sholat duha. Sholat sunnah pada waktu duha. 3. Hukum sholat duha. Sunnah muakkad. Jumlah rakaat sholat duha minimal 2 maksimal 12 rakaat. Di antara gambar di bawah ini, tuliskan mana yang sah dan tidak jika dilakukan dalam sholat. Tulis sah atau tidak sah. Menurut kelompok kami, gambar 1 dan 2 sah dan nomor 3 tidak sah. Tuliskan keutamaan sholat duha. 1. Sholat duha adalah sedekah. 2. Sebagai investasi amal cadangan. 3. Keuntungan yang besar. 4. Pahala haji dan umroh. 5. Istana surga. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 3. Itulah presentasi dari kelompok 3. Nah, jadi sholat duha itu adalah sholat yang dilakukan dari awal matahari terbit sampai menjelang sholat duhur. Dan sunat muakkadah, sunat yang dikukuhkan, yang bukan diwajibkan, sunnah yang sangat penting untuk dilakukan untuk kita semua. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bapak, maaf, saya mau nanya, apakah sholat duha bisa diperjamaahkan? Oh, apa? Gimana nih? Pakai mikrofon biar kedengeran. Apa? Bapak, maaf, saya mau nanya, apakah sholat duha bisa diperjamaahkan atau tidak? Bagus pertanyaannya. Pertanyaan dari siapa tuh? Lupa lagi Bapak namanya? Ajira. Apakah sholat duha bisa diperjamaahkan? Ada yang bisa jawab? Tidak bisa, tentu tidak bisa. Karena Bapak tadi mempraktekkan sholat duha itu hanya sebagai contoh. Dapat dimengerti? Mengerti. Siapa lagi? Ya, silakan Mam. Apa? Pak, saya mau nanya, apa keuntungan dari sholat duha? Nah, bagus. Keuntungan dari sholat duha tadi udah jelas sebagai sedekah. Terus yang di LKPD kalian tulis itu sebagai
pahala sebagai pahala haji dan umroh. Terus apalagi? Sebagai istana di surga. Tapi ada yang lebih penting. Mana? Syekh Syakikil Barhi di dalam sholat duha, menurut Syekh Syakikil Barhi di dalam kitab Nasoihul Ibad, patolabna tarkazunub pawajadna fi sholati duha, bahwa Syekh Syakikil Barhi ingin melepas dirinya dari kemaksiatan dan dosa, yaitu dia menemukannya di sholat duha. Makanya Syekh Syakikil Barhi di dalam kitab Nasoihul Ibad tidak pernah memutuskan sholat duha. Karena apa? Karena sholat duha membuat Syekh Syakikil Barhi menjadi orang yang jauh dari dosa. Dapat dimengerti? Dapat dimengerti? Dapat. Alhamdulillah. Nah, Bapak mau nanya, apa yang baru kalian pelajari hari ini? Pengertian sholat duha. Apakah kalian mengerti pada hari ini? Apakah kalian mengerti pada materi hari ini? Mengerti? Mengerti? Apakah kalian bisa melaksanakannya sholat duha di rumah? Bisa? Bisa. Alhamdulillah. Kalau begitu, ada kata-kata sedikit dari Bapak. Sholat wajib kalian lakukan, sholat duha kalian pentingkan. Karena ingat, meskipun kalian sakit, meskipun kalian lagi sibuk, ingat sholat wajib didirikan. Kalau kata anak, kata-kata pujangga mah, tidak ada haus, tidak bisa dijadikan alasan untuk kamu untuk meminum racun. Dalam artian, kalian meskipun lagi sibuk, kalian lagi sakit, wajib melaksanakan sholat yang 5 waktu dan diperkuat dengan sholat-sholat sunnahnya. Oke, silahkan sebelum kita diakhiri pelajaran kali ini, silahkan KM pimpin doa kembali. Wal innal illal tiwatawa hak wataw. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bapak Cecep Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.